hampir mau divakum. Akhirnya mama datang cuman kayak keluar gitu. Halo kawan puan, aku Gita. Selamat datang di Kita Tidak Beda. Nah, kali ini kita akan membahas isu soal pilihan metode persalinan. Nah, seringnya saat menjenguk ibu yang baru saja menjalani proses persalinan itu, pertanyaan yang dilontarkan itu biasa gini, lahirannya per vaginam atau sesar? Gitu. Nah, dua metode persalinan yang sering dibandingkan ini dan dikaitkan dengan kelayakan seorang perempuan untuk menjadi ibu. Untuk membahas lebih lanjut soal pilihan persalinan ini, kita sudah mengundang lagi nih 4 perempuan hebat dengan latar belakang berbeda untuk saling mendengarkan cerita satu dan lainnya. Oke, sekarang kita mulai ya untuk memperkenalkan diri satu-satu. Silahkan yang dari ujung. Halo, nama saya Martika. Saya punya 2 anak. Anak pertama saya proses lahirannya per vaginam dan yang kedua proses lahirannya sesar. Halo, namaku Anglia. Anakku ada 2. Kebetulan dua-duanya lahirnya secara per vaginam. Halo, saya Danya, anak saya 1, proses melahirkan saya sesar. Halo, saya Una, saya anaknya 1, proses melahirkannya waktu itu per vaginam. Ibu saya itu profesinya seorang bidan. Jadi dari kecil saya selalu terbiasa melihat ada orang yang melahirkan di rumah dengan proses per vaginam gitu kan. Itu mungkin secara nggak langsung tertanam di otak saya gitu. Nah, ketika saya hamil, saya datang ke dokter yang memang pro per vaginam gitu. Namun memang ketika mau melahirkan per vaginam atau sesar sudah tidak menjadi pilihan untuk saya saat itu. Karena nggak kepikiran, Bo, sakit. Ya kan? Lu mikir sesar atau per vaginam terserah, yang penting anaknya keluar. Nah, ternyata pas melahirkan, dengan segala cara bahkan udah sampai mau antara sesar, sedikit lagi sesar atau per vaginam, ternyata masih dikasih kesempatan untuk ya udah per vaginam gitu. Jadi sebenarnya bukan pilihan saya atau pilihan dari keluarga atau apapun, tapi memang keadaannya ternyata membuat saya bisa melahirkan dengan per vaginam. Gue kebetulan karena alasan medis diharuskan sesar karena waktu itu kondisinya sebenarnya baik-baik aja, belum ada kontraksi. Ya kontraksi kecil ada, tapi nggak yang gimana. Ketika lagi check up rutin ke dokter, terus ternyata pas lagi di USG air ketubannya keruh. Terus kata dokter Waluyo, dokter bilang, wah ini kalau minggu depan cek lagi, kalau misalkan emang masih keruh atau nambah keruh, ya ntar gimananya kita putuskan gitu. Ternyata minggu depannya pas cek lagi, tambah keruh gitu. Ternyata jadi yang ditakutkan bahwa makanan yang lewat ari-ari untuk si anak ini udah nggak berfungsi 100%, takutnya dia juga nggak dapat makanan yang seharusnya dia dapat, ya membahayakan lah gitu. Akhirnya yaudah deh kita langsung masuk rumah sakit aja gitu. Oke, dok gitu. Terus dijelasin, ditulis digambar di kertas posisi dalam perut gimana, terus pas dicek dalam, istilah ininya cek dalam, kepalanya masih jauh. Jadi untuk mau melahirkan normal itu harus dipancing obat dulu biar turun. Ya intinya beresiko. Jadi mau nggak mau sesar gitu. Oh ya udahlah, nggak apa-apa ya, maksudnya nggak harus per vaginam juga, tapi yang penting anaknya keluar sehat, insya Allah akunya juga sehat, nggak apa-apa deh dok gitu. Ya udah akhirnya melalui proses sesar yang ternyata juga sakit. Silahkan kalau Anglia. Oke, aku tuh kebetulan dua-duanya aku lahirannya secara per vaginam. Ya bukan pilihan ya sebenarnya, pengennya ya aku tuh melahirkan secara alamiah ya kan, ya per vaginam itu. Tapi nggak tutup kemungkinan juga apapun kondisinya kalau melahirkan sih aku apa aja yang penting anakku selamat ya gitu ya, sehat. Nah, cuma ya saat itu akhirnya alhamdulillah bisa per vaginam dua-duanya, emang udah kondisi badan aku dan
baby yang memungkinkan untuk bisa melakukan proses pervaginam itu alami. Anak saya yang pertama lahirannya per vaginam. Itu karena pilihan, emang pengen cobain normal dan dapat input dari keluarga juga cobain normal, ayo gitu. Abis itu sama dokternya saking dia pro per vaginam, dia tuh sampai nungguin padahal udah 40 lebih ya, 40 minggu lebih. Udah lewat. Dia masih nungguin untuk enggak, kamu bisa per vaginam. Aduh, udah begah banget. Itu kayak berapa ya? Ada kali 3 hari ya Bun ya? Di rumah sakit yang kayak keluar. Untungnya kan rumah sakitnya di depan yang waktu itu rumah tinggal. Terus habis itu sampai udah bulak-balik, dokter kayak saya udah mau ngelahirin deh ini gitu. Pas datang ke dokter, masih jauh, pulang lagi. Pas ke dokter lagi nggak ada pembukaan lagi, pas hari ketiga itu udah nggak bisa. Dan aku bukan tipikal yang kayak harus makan tuh udah nggak bisa. Terus akhirnya ke sana, ke rumah sakit lagi, pas nyampe sana belum ada pembukaan lagi, masih satu say, ya ampun, masih satu. Serius lama banget. Itu masuk jam baru ada pembukaan, secercah harapan gitu kayak, suster kayaknya saya udah mau ngeluarin nih kan. Habis itu pas dicek masih pembukaan 7. Udah deket lagi sih Itu sebenarnya. ngaco-ngaco, itu ngaco banget. Terus ya udah akhirnya dipindahin ke ruang persalinan dengan jiwa pahlawannya, gak usah hubungin mama ya gitu. Mami, pokoknya gak usah hubungin mama, gak usah. Pokoknya pas keluar baru hubungin mama, ternyata nggak bisa. Aduh ya ampun, itu susah banget ngelahirin anak pertama itu. Baru keluar itu jam 6 sore apa jam 7 sore. Dari subuh itu 3 hari, panjang 3 hari aku. Kayak sakitnya tuh 3 hari. Ya udah akhirnya alhamdulillah pas mama datang nggak tahu kenapa, terus dokternya bilang, coba deh telepon omanya, katanya. Kalau omanya datang biasanya dia langsung keluar, kayaknya banyak dosa deh mama. Begitu. Tapi bener loh. Iya kan? Gue waktu mau melahirkan tuh gue minta maaf dulu sama nyokap. Iya Iya, kan? iya. Ya, Aku gue juga. minta maaf. dimarahin Iya, minta sama maaf dulu, mama. maafin aku ya kalau udah salah gini-gini gitu. Iya. Kayaknya itu deh. Terus soalnya aku sempet yang kayak Percaya nggak percaya ya? percaya nggak percaya, terus dokternya ngomong gitu kan, ini nggak keluar, hampir mau divakum. Akhirnya mama datang cuman kayak keluar gitu, gede banget. Berapa? Waktu lahir? 37 apa ya kalau nggak salah? 3,7. Kalau yang kedua tuh, Yang kalau kedua emang dari awal udah. pervaginam juga yang kedua. Terus habis gitu karena balik lagi kenapa ya anak-anak aku seneng banget di perut aku. Nyaman kan? Nyaman kayak 40 minggu, udah 40 weeks, terus dia nggak mau keluar juga. Terus pas diperiksa masih jauh pembukaannya. Terus dokter menyarankan untuk sesar. Kalau misalnya lahiran punya anak lagi, kayaknya aku pervaginam aja deh. Karena sesar tuh lebih ngaco sakitnya daripada Normal, pervaginam. pervaginam. Makanya rasanya nggak fair kali ya kalau tiba-tiba ada yang bilang kayak sesar tuh iya sesar kayaknya lebih nggak Enggak. normal Dua-duanya dibandingin Langsung pervaginam. sini coba. Saya black dulu perutnya. Kalian seperti apa sih komentarnya? Kayaknya nggak ada ya yang ngomong negatif ke aku untuk ngelahirin Secara sesar. langsung gitu ya? Nggak tau nggak ngeliat muka aku udah asem gitu. Mereka kayak oke kamu gitu. Nggak ada sih, alhamdulillah nggak ada. Jadi kayak didukung aja gitu. Kalau di cerita gua, jadi karena balik lagi nih karena Karena nyokap lingkungan gua, ya. karena nyokap gua dulu, maksudnya dia sudah membantu melahirkan orang dari 50 tahun yang lalu, Wow. di mana sesar juga belum ada gitu kan, Iya, di mana betul. dia udah pernah ngelewatin kayak panggulnya kecil, Iya. kelilit ari-ari, tapi dia bisa ngelahirinnya semuanya Iya. normal. Jadi Oke. di awal-awal memang nih kalau dari orang tua, ya dari nyokap gitu-gitu memang masih ada kayak udah deh pokoknya lahirannya kalau bisa normal ya, jangan sesar ya. Karena kayak kita tuh dilahirkan dengan kemampuan untuk bisa melahirkan normal. Iya sih. Gitu. Emang zaman dulu juga Iya, ada sesar nah, ya. iya betul. Tapi balik lagi ternyata mungkin karena zamannya mereka sama zaman kita beda. Ya, gitu kan. Suruh sering googling deh kalau Iya, misalkan ada betul, orang yang betul, masih betul. kasih Bener. judgement negatif. Judgment negatif kayak gitu. Ya kalaupun juga sesar karena mungkin bukan karena kondisi medis ya. Misalnya pilihan emang aku pengen sesar, ya sebenarnya nggak apa-apa juga Nggak apa-apa. gitu. Karena itu kan
itu tadi kan happy mom gitu kan, artinya Iya. yang penting dia happy daripada nanti kalau dia memaksakan pervaginam, Dia Iya. stres. tapi dia sendiri tidak mau Iya, gitu, Mbak. nanti akan lebih berat karena Iya, yang iya. karena kan kalau menurut aku pervaginam tuh kembali ke mental dari diri sendiri gitu ya. Betul. Oh gue bisa nih karena Iya. tenaga tuh pasti dari situ kan, dari kita Dari mentalnya gue bisa, pasti bisa, karena pervaginam itu bisa, waktu aku kan seharian tuh udah capek banget kan, Iya, nahan sakit itu tuh lelah banget, tapi masih disuruh dorong gitu kan, aku nggak salah sampai 5 apa 6 kali dorong gitu. Jadi ya karena kita ngerasa kita bisa. Nah tapi kalau seorang ibu yang pengen sesar karena pilihan dan tidak mau merasakan kayak gitu ya nggak apa-apa juga. Tapi bener gitu. sih, ada beberapa teman aku juga yang dia nyari harinya tuh dipasin gitu kayak aku Oh, mau betul. iya Iya. kan? Iya. Nggak apa-apa akhirnya juga. Nggak apa-apa juga. Nggak apa juga. Karena bukan berarti kalau sesar nggak sakit. Iya. Ini masalahnya sebenarnya pilihannya cuma lu mau sakit di awal apa di belakang. Itu benar, itu Ya kan? benar. Iya, Kayak benar. pay later. Sama ya. Kayak pay later. Mau bayar sekarang apa Mau bayar sekarang nanti? apa nanti Iya. gitu. Sebenarnya Nah, dua-duanya iya. sama-sama sakit. Sama sakit. Kebayang nggak kalau misalnya ada yang bilang orang yang sesar tuh kayak kurang alami atau kayak itu dulu kebayang. pasti, Nah, iya. ada kan? Ada. Itu orang kayak gitu pernah ngebayangin nggak sih kalau lu abis disesar perut lu dibelek, terus lu masih harus nyusuin. Nah, itu tuh challenge-nya yang selama ini Sebenarnya semua orang- ternyata challenge-nya tuh nyusuin tau. Iya. itulah yang nggak pernah dikasih tahu sama siapapun kalau ternyata menyusui Nyusui pertama kali. Iya. Terima kasih ya udah mau cerita di Kita Tidak Beda. Iya. Kalau kita ambil kesimpulan dari obrolan kita berlima ini, melahirkan pervaginam dan sesar itu sama-sama bentuk perjuangan seorang ibu. Dan kita tuh nggak beda dalam memilih persalinan pervaginam ataupun sesar. Kita sama-sama seorang ibu yang akan selalu memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Oke, sampai sekian dan terima kasih dari Iya. kami berlima. Bye. Bye. Thank you. Thank you. Hebat.